wala tukabbiru. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum wa'da." Apabila kalian mendengar akan suara guntur atau kilat, fasabbihu, maka bertasbihlah. Wala tukabbiru, jangan bertakbir. Ya, artinya dalam hadis Nabi ini bahwa ketika kita mendengar akan ada suara guntur atau kilat, maka disunahkan dengan membaca tasbih subhanallah, bisa membaca takbir Allah. Jadi ada penerapan atau kalau kita yang lebih mudah lagi subhanallah. Karena sholat witir itu bukan suatu yang bisa dikatakan rahmat, bisa dikatakan azab juga. Karena itu berasal daripada suatu malaikat yang dimana mengatur akan daripada awan-awan untuk menyebar ke muka bumi dengan adanya witir. Dan bahkan diteliti dengan daerah selain dari sholat witir itu lebih subur dibandingkan daerah yang jarang ada sholat witirnya. Dan juga dengan tujuan tadi mengatakan tasbih kepada Allah agar kita terhindar daripada bahaya itu sendiri. Karena takdir kalau kita tidak antisipasi ya akan mengenai diri kita sendiri gitu. Ya. Hanya dari kita ini mendapatkan dirinya ketika kita membuka kalimat subhanallah yang ada di dinding Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada bahaya witir itu sendiri atau itu. Bahkan disunahkan untuk meneruskan di dalam membaca doa. Allahumma la taqulna bi ghadabika. Ya Allah, janganlah Engkau membunuh kami dengan kemurkaan-Mu, wala tulikna bi adzabika, dan jangan Engkau binasakan kami dengan azab-Mu. Wa'afina qabla dzalika, dan maafkanlah kami sebelum semua itu terjadi. Artinya, ini kita jangan sampai sebab ada sholat witir kemudian kita dengar tanpa zikir kepada Allah. Nah, kita nanti kena mundur yang apa bahayanya kesambar. Banyak orang kesambar. Ya, akhirnya itu namanya hilang. Ya. Atau sekali dia hidup masih akan berbekas, ada cacatnya, ya, tidak seperti normal pada dunia. Maka kita minta agar dihindari jangan sampai terkena daripada sambaran. Jadi ini semua memang kita kembalikan kepada Allah karena itu adalah makhluk Allah. Ya. Kalau sesuatu yang berbahaya dari makhluk Allah, maka kita sudah pinjamkan kepada Allah, ya, bukan kepada selain Allah. Tapi di dalam perbuatan kita yang harus ya menghindari sebab-sebab orang bisa mikir. Jadi lagi sholat dengan ujungnya misalnya main apa, dia bisa menyebabkan dia kesambar atau berada di bawah pohon. Karena setiap yang kita tinggi itu pasti kena sambar. Maka selain daripada kita ikhtiar dengan cara menghindari itu semua, ikhtiar dengan cara berdoa. Ya.
Idza sami'tum aswata diyakin fasallallahu min fadli fa innaha raqat malaka wa idza sami'tum nafiqal hamid fata'awwadu billahi minasyaiton fa innaha raqat syaitonan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sami'tum apabila kalian mendengar aswata diyakin akan suara ayam-ayam fasallallahu min fadli, maka memohonlah atau meminta kepada Allah dari kelebihannya. Fa innaha raqat malaka, maka sesungguhnya ayat tersebut melihat akan malaikat. Wa idza sami'tum nafiqa hamid, maka apabila kalian mendengar suara keledai, fata'awwadu billahi minasyaiton, maka hendaklah membaca ta'awuz, artinya minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fa innaha raqat syaitonan, maka sesungguhnya keledai tersebut telah melihat syaitan. Nah ini kalau kita punya ayam di rumah, jago dah, biok ya, punya ayam di rumah, malam-malam bunyi, satu bunyi, dua bunyi. Jadi hadis ini belum bicara ketika di waktu malam, ketika ayam berbunyi di waktu malam, ya, maka disitulah akan daripada ayam tersebut melihat malaikat. Maka kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentang masalah dunia atau akhirat. Ya. Karena ketika malaikat turun berada di dekat rumah kita, apalagi rumah kita, maka tanzilan rahmah, telah turun namanya rahmah. Wa fayyatul ghafri dan Allah telah melimpahkan akan daripada berbagai macam nikmat. Maka situlah kesempatan kita untuk memperoleh atau tidak rahmat tersebut dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, minta. Artinya bukan hanya sekedar kita berdoa, tetapi kalau bisa diawali dengan mengerjakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tahajud. Ya, maka habis itu berdoa. Karena biasanya yang namanya suara ayam ini itu tadi membangunkan kita di dalam relaknya tidur untuk mengingatkan ibadah kepada Allah. Biasanya seperti itu. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, ya qul subhanallah ya rabbi, ingatlah kepada Allah baik orang lain. Ketika kita mendengar akan daripada suara ayam di malam hari, nah kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita semakin lalai, artinya tidak peduli di dalam beribadah. Padahal di situ malaikat sudah turun di rumah kita. Ya, artinya malaikat rahmat bilang jam 1 suara ayam di dan buah juga 3 dilimpahkan jam namanya lumayan. hujan rahmat ataupun hujan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda sebaliknya kalau kita mendengar akan daripada suara keledai. Mungkin kita sendiri keledai agak asing. Ya, Udah. Kambing. Karena dia ringkih, suara jelek keledai itu. Ya, kalau itu suara jelek, paling jelek suara keledai. Maka ketika hewan keledai, ya, bisa juga suara keledai seperti suara anjing. Ketika anjing menggonggong, suara keledai meringkik, maka itu sebenarnya adalah dia melihat setan. Ini setan di rumah kita ada. Maka segera kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan tidak mengganggu kita. Kita mendengar suara keledai atau anjing, maka kita disuruh minta perlindungan kepada Allah. Dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Artinya sesuatu yang berbahaya, ya, sedang kami
tidak, makanya tentu kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beliau bicara tentang suara ayam. Kalau ayam Ini ini burung. malam hari, Hari itu ayam. ayam Ayam akan berada di sekitar kita. Kalau burung, Dan kita disuruh beribadah, itu dengan berdoa. Dan kenapa kalau suara ayam itu lebih mendekatkan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar menjaga daripada waktu-waktu yang memang disunahkan untuk beribadah, terutama waktu sholat. Ya. Maka kejagaan mengingkari daripada sholat tersebut, sebenarnya Allah juga menunjukkan sayang kepada kita dengan sholat tersebut. Kemudian kita bangun, ya, sebab-sebabnya. Ini dengan sebab suara ayam kita bangun mengerjakan daripada sholat tahajud, ya, maka Allah sedang memberikan daripada rahmat suara yang dimana menjauhkan daripada amal Allah. Maka kita disuruh melindung, makanya jangan ya anjing yang terkode, ya. Nah, kalau kode sih mesti boleh, tapi kalau anjing memang ada hadis mengatakan rumahnya ada anjingnya, maka karena tidak mau masuk, bukan baik yang masuk itu setan itu masuk. Karena berhubungan dengan makhluk tersebut pernah terjadi orang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu Nabi Sulaiman punya istri, ini syariat. Jadi jangan kita samakan syariat Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Sulaiman istrinya berbeda agamanya, ini masih boleh kita hidup. Ya. Dia mempercayai daripada seperti patung-patung. Ya. Maka digini orang istrinya Nabi Sulaiman dibawa patung ke kamar istri tersebut. Ya. Ternyata patung tempat sarangnya setan. Ketika Nabi Sulaiman lelah di dalam menggunakan cincin, maka setan keluar dari patung tersebut ngambil cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman dipakai sama setan, sama jin, menyukai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang asli usir dari kerajaannya. Dan tadi itu nggak ada cincin diambil oleh setan jin tersebut. Ya, sebenarnya apa sebabnya tadi? Ada patung ternyata di dalam rumah. Kalau boleh itu sarannya saya setan. Jadi kembali pada hadis. Jadi kalau kita mendengar suara hewan anjing ataupun daripada kode, yang harusnya kita minta perlindungan dari Allah. Sama seperti kalau kita kehadiran orang soleh di rumah. Ini rumah kita bertamu sama dari ini, habis ini orang soleh dan tak orang solehnya. Ya, maka disitulah rahmat Allah. Begitu juga kalau kita di rumah kita orang ahli maksiat, karena aku maksiat lagi. Orang tukang maksiat, maka itu juga turun daripada kemungkinan Allah Subhanahu. Nah kita jangan kalau berkumpul dengan orang soleh senang, tapi kalau berkumpul dengan orang maksiat seharusnya tidak senang. Ini karena daripada disunahkan, ya, kita ketika mendengar suara ayam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelebihan tersebutnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya malaikat tersebut turut dan mereka melihat. Dan berbeda kalau ada suara keledai atau anjing. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak saat itu dijadari zalakan makan pasal wajah sabitu dirojul zada hulubi pasal itu fa'innahu yasiru bila najubila alaihi. Bersabda Nabi SAW, tidak sabitu dijadari apabila kalian mendengar tentang sebuah gunung zalakan makan yang bergeser dari tempatnya pasal itu maka percayalah. Wa idza sami'tum bi rajulin, dan apabila kalian mendengar ada seseorang zalatan ruhi yang bergeser dari perangannya, kalau besar itu maka jangan dipercaya. Tapi nabi yasiru ila ma'ila alaihi, maka sesungguhnya ia menjadi menurut apa yang dicetak atasnya. Ya, jadi ini dalam hadis Nabi ini ada dua pemahaman. Yang pertama, apabila kita mendengar gunung bergerak, maka kita mempercayai
memang gunung ternyata diteliti itu sebenarnya bergerak, makanya terjadi gempa itu kan akibat ada gerakan. Nah, ya. Dan gunung ini kan sebagai pasaknya bumi. Ketika gunung ini bergerak, maka yang tadinya pas itu kan tenang. Ketika gunung bergerak tidak pas, maka ada suatu yang goyang, gitu. Maka terjadilah suatu gempa. Ya. Jadi teori di dalam ilmu ilmiah ya di zaman Nabi sebenarnya sudah terbukti. Artinya sudah duluan Nabi berbicara tentang teori ilmiah, terutama di dalam masalah alam semesta ini. Karena Nabi berdasarkan dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka pernah Nabi menaiki gunung Uhud. Ketika itu bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar. Ketika gunung Nabi naik, itu gunung bergerak. Kata Nabi, ya gunung diam, jangan bergerak. Ini saya sedang bersama dengan As-Siddiq sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian saya juga bersama dengan dua orang syahid, itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Ya, memang akhir daripada hidup mereka ini semuanya adalah matinya dalam keadaan dibunuh semua. Ya, Sayyidina Umar busuk, Utsman juga. Ini menunjukkan bahwa gunung memang bergerak. Ya. Selama kita ini kita pikir gunung diam. Cuman di dalam masalah hari ini menunjukkan bahwa ketika kita mendengar gunung itu bergerak, kita percaya. Meskipun ketika itu orang belum ada menyangka gunung itu bisa bergerak. Nah, ya. Dibandingkan kalau kita mendengar ada seorang laki-laki mempunyai akhlak begini, ya, maka jangan percaya. Kenapa? Karena akhlak seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor. Ya, kita punya anak nih, itu sifatnya kan kenapa begini, kenapa begitu. Faktor banyak dari keluarga misalnya, dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mencontohkan dengan perkara yang baik, sholat di rumah misalnya, baca Quran, itu anak ikutin. Bertutur kata yang sopan, yang baik, itu mereka ikutin. Ya, apalagi anak masih kecil, contohnya itu mereka. Nah, jadi karakter mereka dibentuk dari keluarga terlebih dahulu. Kemudian dibentuk lagi dari lingkungan. Nah, makanya kalau kita punya anak, perhatikan daripada lingkungannya. Mereka gaul sama-sama nih, bergaulnya. Ya, jangan sampai kecolongan kita. Ya, ternyata temannya ikutin mabuknya. Oh, temannya bukan main narkoba, ikutin narkoba. Oh, temannya suka berzina, ikutin juga. Ya, jadi kalau karakter seseorang itu nggak bisa kita mengatakan ini dari asal begini, nggak bisa. Karena itu manusia diberikan akal, ya, yang mengisi adalah sekitar dia. Di dalam perbuatan biasa kita. Nah, maka timbullah yang namanya karakter seseorang. Tanpa berpikir dia berbuat seperti itu, tapi posisi juga panjang langkahnya dia. Ya, itu di keluarga, lingkungan, dan nanti yang lebih besarnya, ya lingkungan lebih besar negara misalnya. Ini maka untuk menciptakan seseorang yang mempunyai alam yang bagus, yang harus kita berikan pelajaran agama. Tidak didik gitu. Jangan sampai anak tersebut lihat begitu saja. Ya. Nanti kalau sudah berbentuk karakter yang jelek, sulit dibalikinya sulit. Ya, mungkin dia masih kecil, dia berikan atau daripada pada pelajaran yang sekiranya membuat dia punya kepribadian bagus baik. Ya. Nah, ya kalau kita punya anak, kita punya rezeki misalnya. Dari kita pesantren yang kita percaya, gitu. Ya, Solo dengan situ diajari untuk ilmu agama, cekokin hadis Nabi, kemudian ayat Al-Quran, kalam-kalam ulama itu diperkenalkan. Oh, ini ulama sekolah ini, sahabat ini, agar mereka mencontoh mereka. Tapi kalau anak kita hanya tidak perhatikan masalah pendidikan dunia saja tanpa menjaga agama, nanti akhlaknya dia akan condong kepada dunia. Ya, atau kalau dari teman-teman yang berkejulan ya akan mengikuti itu
kita menyesal, saya kita memperhatikan dengan bersama. Artinya ini Nabi lebih menegakkan daripada pendidikan, karena seseorang itu sebenarnya tergantung bila yang ada itu menjadi menurut apa yang dicetak di atasnya. Sama dengan orang tuanya. Maka kita kalau menurut anak sholat, ya kita juga sholat. Jangan menurut masjid, bapaknya yang berdiri. Berjamaah, bapaknya akan menghampir atau merokok di rumah. Ini anak bapak, anda dulu saya ke masjid lagi, tapi hanya di sini. Ujung-ujungnya dia keluar rumah bukan ke masjid, mana? Nggak ada pemain kalau kita ingin anak kita ke masjid berjamaah, kita bawa kita ke masjid juga. Rumahnya ke masjid, dia rumah bapak ke masjid. Nah, sabda bingung dia, nih sholatnya. Meskipun kita ngajarin dengan detail, kita itu perhatikan tuh. Caranya berdiri, takbir, ruku, ditidal, sujud, takbir, gitu. Nah, kira-kira masih kecil. Cuma nggak pernah saya ajarin masuk tapi kalau sholat Bacaan doang di masjid. Nah itu insyaallah nanti kalau udah besarnya akan mudah ya di dalam melaksanakan ya agama ibadah kepada Allah. Ya dari sejak kecil memang jangan seperti susah berterima karena itu terbentuk daripada karakter dia, ya terbentuk daripada akhlaknya. Dia bisa diubah sudah bisa. Cuma itu untuk apa bisa. Tapi kalau anak masih kecil, nah ini masih mudah kita. Seperti pohonan. Ini pohonan ada tuh yang bentuk kayak angsa, ada yang kayak pemusai. Nah itu kan dari kecil dari dia bertunas dikasih apa tuh kawat dikosong sini. Nanti ketika udah dia beban, indah ya. Apakah terbentuk itu dengan sendirinya? Tidak. Dibantu dengan alat-alat hari itu. Kita praktikkan tiap hari semuanya. Baru terjadilah labu, lempeng sana. Bikin lonjoran. Manusia gitu sebenarnya. Bengkok panjang-panjang pelajaran ya bengkok semuanya. Ya. Kita harus benar-benar di dalam agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang dan